Pura Delta Lestari atau kode saham Demas makin menggila. Nah, apa maksudnya ini ya? Terkait dari kuartal 1 laporan keuangannya di 2024 yang makin naik atau makin cuan ya perusahaan ya. Apa yang membuat perusahaan makin cuan akan kita bahas di video kali ini tentang laporan keuangan kuartal 1 2024 dari saham Demas. Saya tag video ini saat market berlangsung di jam 9.44 tanggal 6 Mei 2024. Awal market naik lalu turun. Oke, sebelum lanjut, ada yang tanya gimana caranya cari seperti ini ya kalender ya, dividen dan lain-lain. Nah, nanti akan saya bahas. Tapi sebelum ke sana, silahkan yang belum join di channel free boleh atau bahkan channel member silahkan, karena tadi saat sebelum saya take saya share di mana target selanjutnya dari PGO. PGO ini sekarang saat saya take di 12.90 sampai 12.95. Saat saya capture harganya di 12.80 sampai 12.85 lah. Dan buat teman-teman member itu kondisinya kita buy sudah di 12.30 sampai 12.35. Jadi congratulations buat teman-teman member yang sudah join. Dan ini sekilas ada update tentang PGO. Kalau jebol 1300 bisa ke. Nah, ini khusus buat teman-teman member. Silakan yang mau join, linknya ada di deskripsi. Oke, IHSG awalnya naik lalu turun. Ini karena salah satu market cap, bahkan ini sudah menjadi nomor 1 di IHSG, yaitu Brent, turun 7%. Karena porsi mereka itu gede banget, yaitu 10,26. Jadi saat Brent turun ya, turbulensi ke IHSG-nya ya sangatlah besar banget ya. Ditambah saham-saham yang lainnya ini di bawah-bawahnya juga tidak memberikan kekuatan kenaikan yang signifikan. Nah, saat ini posisi ketiga ini aman sudah naik ya, karena dia naik 1%, porsinya dia di 5,99 dan tipis ya, sisi 1 triliun aja dengan BRI 715, aman 716. Di posisi kedua market cap terbesar itu ada Bank BCA ya. Kalau kita cek di RTI, nah ini juga sama 1234 ya. Ini 1234 market cap dari Brent 1234 triliun. BRI nah ini naik lagi. Ini seru ya BRI dan aman. Cuman ya nantilah kita lihat seperti apa. Tapi dari saham ini apa yang menarik? Dua saham ini salah satunya ada yang menarik. Oke. Tidak ke sana, kita akan membahas laporan keuangan. Nah, gimana caranya ngecek ini? Itu bisa teman-teman, Mas Mbak sekalian. Oh, ini misal ya, masuk ke Stockbit dulu deh. Nah, ini tampilan awal Stockbit kan seperti ini. Langsung aja di pojok kanan ini ada titik 3 dipencet, lalu pilih aja kalender, udah. Nah, kalender ini pilihannya ada banyak. Nah, ada RUPS, ada Public Expose, ada IPO. Nah, ini diklik aja. Oh, kita mau cek saham-saham yang bagi dividen apa, ya udah dividen. Saham-saham yang mau stock split apa? Nah, di sini ada semuanya dan silakan dicek aja karena ada yang tanya seperti apa. Oke, kita langsung fokus ke Demas yang labanya naik. Oke, kalau di Stockbit naiknya kuartal 1 di 366 miliar dibandingkan tahun lalu 155 miliar. Kalau kita cek di financial income statement ini kuartal 1, kita bandingkan kuartal 1 tahun ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Laba bersih 366 ini tidak yang tertinggi. Tertinggi itu so far berada di 2022. Capai 390 miliar. Gitu. Secara omset ini pun juga omset tertinggi kedua setelah 2022 kuartal 1-nya sama 621. Itu ya yang jadi catatan. Tapi kalau ini dibandingkan 2021, omsetnya ini kan 549, 2021 534, selisih tipis lebih naik. Tapi secara total beban pokok yang sekarang lebih kecil dibandingkan 2021. Jadi yang di netnya ini naik jauh dibandingkan kuartal 1 2021. Oke, itu kondisi sekarang PI-nya itu di 21. So far secara PI ini termurah lah ya. Termurah. Terus kalau kita lihat secara PBV perusahaan kondisinya itu di 1 kali, juga terendah dibandingkan ini pernah 2020 di 1.
Oke, ya so far sudah price in lah, dan juga dihargai wajar di Stockbit itu Demas di 6,3 triliun. Nah, sekarang market cap-nya 7,8, jadi bisa dikatakan over value. Tapi ini perhitungan dari Stockbit ya, yang ini. Nah, ini kita lihat laporan keuangannya. Pura Delta Lestari Tbk, sektor properti. Nah, ini kasnya luar biasa menurut saya, 1,4. Ini berdasarkan Desember, dibandingkan Desember 1,4 triliun juta miliar triliun. Ini udah rupiah 1,4 triliun, akhir tahun tuh masih 1 triliun. Jadi ada kenaikan yang lumayan signifikan. Nah, ini ada, kalau di properti ada dua persediaan ya, di aset lancar sama aset gak lancar. Nah, nanti apa perbedaannya? Kalau aset lancar ini berarti persediaan yang bisa diuangkan dalam jangka kurang dari 1 tahun. Bisa aja ini tanah yang sedang dikembangkan atau tanah sudah siap jual. Kalau yang aset tidak lancar, persediaan ini dalam bentuk tanah yang belum dikembangkan atau ya masih hanya lahan aja lah gitu. Oke, ini kita cek. Kita cek dulu di note nomor 4 dan nomor 5 untuk dari si Demas ini, kas dan persediaannya seperti apa. Kas note nomor 4, kalau kita cek perusahaan dengan total 1,4 T, deposito total mereka 1,3, jadi banyak banget. Dan ini naik banget dibandingkan akhir tahun. Akhir tahun hanya 800 M, sekarang 1,3. Nominal naik dan secara persentase pun imbal hasilnya naik. Jadi bisa dikatakan nantinya pasti kuartal 1 2024 ini penghasilan keuangan mereka akan lebih tinggi dibandingkan akhir tahun, atau bahkan dibandingkan tahun lalu gitu. Oke, tuh terus persediaannya. Nah, ini tanah yang bangunan yang siap dijual tuh 15 M. Oke. Yang sedang dikembangkan itu 3,1. Jadi kalau di total 31 ya 31 30 lah, 31 30-an. Nah, ini kalau kita cek persediaannya ya 31 30-an, bener kan, sama. Nah, itu yang siap dijual atau masuk persediaan aset lancar. Nah, ini. Nah, yang belum dikembangkan 1,5. Kalau ini kita perhatikan, yang belum dikembangkan dibandingkan akhir tahun ini kan turun. Jadi dari nominal ini berarti ada yang diolah lagi. That's why tanah yang dikembangkan bertambah. Gitu sih. Nah, dari sini itu bisa jadi positif dan negatif. Menurut saya positifnya adalah dalam jangka waktu yang dekat harusnya perusahaan punya punya kekuatan dari nanti marketingnya, karena ini ada yang dikembangkan 3,1 T dan ini bisa menjadi sisi positif nantinya untuk revenue kedepannya. Tapi secara negatifnya tanah yang dikembangkannya udah makin dikit. Nah, ini jadi tantangan tersendiri lah ya untuk Demas. Bagaimana nanti di saat tanahnya udah makin menipis, let's say sudah di bawah 1 T, nah ini gimana nih perusahaan gitu. Bisa nggak cari pundi-pundi duit lagi? Nah, nanti kita bisa lihat ya, karena dalam properti salah satu hal yang oke itu adalah recurring income. Recurring income itu pendapatan berulang di saat tanahnya udah habis, jadi perusahaan masih bisa dapat pendapatan. Dari mana? Oh, mungkin dari jasa pemeliharaan atau mungkin dari jasa parkir. Nah, itu bisa aja. Oke, nanti kita lihat. Liabilitas perusahaan yang berbunga ini so far ini imbalan kerja, utang lain-lain enggak. Kalau di total bahkan utang mereka hanya 800 M. 800 M ini dengan kasnya udah ke cover banget dan masih sisa. Jadi bisa dikatakan teman-teman, mas mbak sekalian, kalau beli di sekarang ini termasuk perusahaan yang oke-oke aja. Secara kesehatan perusahaan ini termasuk murah karena nominal duit yang berada di perusahaan ini bisa ngecover semua hutangnya. Bahkan kasnya itu masih sisa banyak gitu. Masih sisa berapa ini? 800, 1,4 kurangi 800 ya 600 ya 500 M ke atas lah. Gitu. Bahkan mereka masih punya saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya 1 triliun. Memang ini ada yang mengatakan ya saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya ini nggak bisa dikatakan masih belum jadi duitnya yang ngendap aja gitu. Memang benar. Tapi dalam catatan ini bisa menjadi opportunity nanti ke depannya, karena ini bisa digunakan untuk invest lah dan lain-lain. Dan ini ibaratnya cadangannya lah dari perusahaan gitu. Dan kalau diperhatikan ekuitasnya terus bertambah loh.
dibandingkan tahun lalu masih 5,8, ini ekuitasnya terus bertambah 6,2 gitu. Nah, ini pendapatannya 549 miliar. Ini gede banget. Dalam rupiah 549 naiknya dari 223. Kalau kita hitung ya, 549 052 dikurangi 223 naiknya 300M. Nah, 300M kalau persentase ini kisaran 145%. Wow, 145. Nah, kalau kita hitung dari kita mau lihat nih dari kenaikan omset 145 ini dalam laba kotor. Kalau turun laba kotor ini bertambah atau berkurang. Kalau nominalnya dari 145 omsetnya ini turun dibandingkan tahun lalu yang laba kotor, berarti bisa dikatakan beban pokok pendapatannya atau cost-nya ini naik. Tapi kalau turun laba kotor berarti perusahaan menurut saya efisien, bisa naikin omset tapi bisa menekan beban pokok pendapatan. Nah, itu yang bagus. Nah, ini kita cek. Laba kotornya 373.161 tahun 2024 kuartal 1. Tahun 2023 kuartal 1-nya berapa? Kurangi 155.734. Dibagi 155.734. Hasilnya 139%. Jadi bisa dikatakan omsetnya naik, beban pokok pendapatannya naik. Naiknya let's say 6%-an lah. Ya masih oke lah ya, masih make sense lah. Gak apa-apa, is oke. Cuman kalau ininya naiknya 100 lebih, tapi kok beban pokok pendapatannya naiknya, ini tadi kan pendapatannya naik 145, tapi kalau beban pokok pendapatannya naik juga 100 lebih, nah ini PR, karena laba kotornya pasti akan turun, gitu. Oke, jumlah beban usaha ini naik ya, make sense karena omsetnya juga naik. Tapi yang menarik di sini adalah saat omsetnya naik 100% lebih, mereka tetap ya untuk beban umum dan administrasi naiknya nggak signifikan, bagus banget. Kalau pajak final naik, ya make sense lah omsetnya naik. Pajak beban penjualan juga naik, ya make sense. Insentif buat komisi-komisi gitu. Terus kita ke bawah, pendapatan bunga ya seperti saya katakan tadi, dia deposito yang ditaruh banyak, ya make sense kalau dia dapat pendapatan bunga 11M. Tapi nanti kita cek apakah ini nominalnya ada selisih kurs. Nah, ini selisih kurs ada di sini sudah disendirikan. Mereka dapat 600 juta. Oke. Nah, ini yang menarik di sini. Keuntungan dari kegiatan pengolahan dan lain-lain. Nah, ini. Keuntungan kegiatan pengelolaan dan lain-lain. Nah, ini bisa menjadi recurring income. Recurring income mereka kan 60 miliar. Jadi kalau di total 60 miliar ini ditambah dengan 549, itu total omset mereka itu aslinya 609. Dari 609 kan yang recurring income-nya 60 lah. 60 bagi 609. Nah, recurring income mereka masih 10%. Nah, nanti tapi kita cek lagi di pendapatan usaha ini apakah ada sewa dan lain-lain. Sewa itu bisa juga menjadi pendapatan recurring, bisa menjadi recurring income mereka. Kita cek ya. Di note 28. Oke. Ada penjualan perumahan naik oke. Komersial ini turun, yap. Industri, wow, naik signifikan. Komponen bunga ini naik. Oke, ternyata ada sewa tapi tidak signifikan, 4,2 miliar sewanya. Malah lebih tinggi yang dari tadi ya, pengelolaan ya, 60M. Oke, dari sini kita bisa ambil kesimpulan, oke, penjualan perumahan makin naik, bagus, padahal dari segi kenaikan suku bunga itu dinaikkan. Kalau suku bunga naik kan juga suku bunga kredit juga naik ya. Tapi masih bisa adanya kenaikan. Nah, pertanyaannya gimana kalau jeleknya komersial ya? Kalau pertanyaannya harusnya ini perusahaan akan makin signifikan ya omsetnya di poin perumahan dan komersial. Jikalau nantinya suku bunga BI menetapkan suku bunga acuannya diturunkan, otomatis kan bunga kredit juga harusnya turun. Nah, itu akan membuat daya beli masyarakat akan bergejolak lagi. Gitu sih, itu bagus. Dan sisi positifnya di sini adalah industri. Industrinya luar biasa ya kenaikannya dibandingkan tahun lalu gitu. Nah, ini hal yang menarik. Mungkin juga bisa menjadi pesaing ya. Demas ini salah satunya kalau nggak salah sektor properti yang berkaitan dengan industri itu SSIA. Oke, bisa dicek SSIA atau Kijai atau keduanya gitu. Oke, kita scroll ke bawah lagi. Nah, ini beban pokoknya
Oke, bisa dikalkulate aja beban pokok ini dibandingkan omsetnya make sense nggak. Kalau bebannya terlalu gede, menurut saya nggak oke lah. Let's say kalau masih di 30-40% oke lah, masih bisa ditoleransi dan wajar lah. Dan beban ini bisa di-compare dengan sektor yang lain, perusahaan yang lain di sektor yang sama. Contoh Pakuwon, contoh SMRA, Ciputra, nah itu bisa ya di-compare. Beban pokok penjualan mereka dibandingkan omsetnya berapa. Nah ini bisa makin melihat ya perusahaan mana properti yang efisien gitu. Oke, beban penjualan, nah ini komisi penjualan make sense lah kalau naik lah ya, hampir 3 kali lipat, omsetnya juga naik. Terus jasa profesional, ini beban umum administrasi stuck bagus. Nah, saya mau lihat promosi mereka ya, mana promosi, penyusutan, imbalan, mana promosi transportasi, nggak ada ya di sini ya. Biaya promosi atau iklan mereka, listrik, pelatihan, seminar, iuran, perekrutan, perbaikan, nggak ada di sini. Karena saya mau lihat ya apakah mereka memang menaikkan. Oh ya, ini promosi penjualan naik 2 kali lipat salesnya, beban penjualannya. Berarti bisa dikatakan salesnya efisien lah menurut saya. Salesnya dinaikin ya omsetnya naik juga. Salesnya naik 100% ya omsetnya naik 140. Menurut saya efisien. Oke, itu. Nah ini ya keuntungan kegiatan pengelolaan. Dari pengelolaan pergantian air bersih dan pengelolaan lingkungan 85 miliar. Oke, bagus sih. Bagus banget. Lain-lain ada 3 miliar. Nah ini lain-lainnya apa saya kurang tahu ya. Dan ini naiknya lumayan dibandingkan tahun lalu ya. Tahun lalu hanya 54, tahun ini udah 85 ya. Berarti naik 31 M. Ini senilai 57%. Wow, which is good. Selaras dengan banyaknya tanah atau properti yang dijual oleh mereka sendiri. Oke, Demas bagus sih menurut saya recurring income-nya. Cuman masih tipis ya, 10% aja. Oke, itu jadi sudah terjawab apa yang membuat labanya naik signifikan jadi 366 M dibandingkan tahun lalu hanya 155 M. Oke. Tuh, terus arus kas dari aktivitas operasi. Oke, naik. Aktivitas investasi mereka dapat 6 M dari pendapatan bunga 11 M sendiri. Tapi mereka meskipun tahun ini masih keluar ya. Tahun lalu mereka keluar 5,1 untuk beli aset tetap. Tahun ini keluar juga let's say di 4,9 lah ya, let's say 5T juga 5 juta 5M 5M. Nominalnya juga cuman beli aset tetap 2,3 sama beli properti investasi 2,6. Tuh ya. Jadi yang membuat arus kas dan setara kas mereka cash flow-nya naik signifikan. Oke, jadi kalau menurut saya Demas ini sudah terjawab apa yang membuat labanya naik. Satu, sektor industrial penjualan mereka which is good. Promosi mereka makin efisien, mereka naikin budget promosi 100% dan jadi omset juga, jadi sales juga naiknya 145%. Jadi menurut saya kenaikan promosinya efisien lah, bagus itu. Bagus. Terus juga kesehatan perusahaan yang paling penting menurut saya sehat banget. Semua hutangnya bahkan bisa di cover dengan kas dan masih sisa 400-500 M which is good. Terus nah ini sisi positifnya itu. Terus sektor itu penjualan hunian perumahan dan juga komersil ya. Komersil ini turun drastis, tapi yang perumahan, hunian atau perumahan tadi ya naiknya lumayan juga. Nah ini jadi tantangannya adalah kalau nanti BI nurunkan suku bunga dan suku bunga kredit, harusnya sektor ini makin powerful. Cuman catatannya adalah perihal sektor industri. Industri naiknya kuartal 1 ini gila luar biasa. Nah nanti kedepannya gimana, apakah bisa naik lagi. Terus negatifnya menurut saya lagi ya, tanah yang belum dikembangkan kan makin menyusut. Akhir tahun 1,6, sekarang 1,5. Pertanyaannya adalah gimana kalau nantinya tanah yang belum dikembangkan udah kurang dari 1T. Nah, sedangkan recurring income mereka dari pengelolaan air bersih ya tadi ya hanya let's say 10% dari omset. Nah, itu jadi tantangan tersendiri. Nah, bisa nggak perusahaan stabil atau naikin recurring income lah ya, naikin recurring income dulu terus stabil lah.
biar recurring income-nya juga oke gitu. Karena ya salah satu tantangan dari sektor properti sendiri adalah gimana kalau tanahnya udah habis. Nah, karena sekarang ya mungkin mereka punya duit banyak ya beli-beli tanah dulu. Nah, pertanyaannya gimana kalau tanahnya habis? Kalau menurut saya harga 162 ya masih make sense lah. Over value sejauh saya kalau udah di atas 200. Itu sih menurut saya untuk gambaran untuk The Mas. Tapi balik lagi bisa disesuaikan dan di-adjust menurut preferensi masing-masing. Oke. Jadi itu mungkin yang bisa saya bahas tentang The Mas yang labanya naik sangat signifikan. Menurut saya hal yang sangat positif dan bisa di-compare dengan sektor yang sejenis ya, properti dan real estate. Cuman saingannya paling terasa ya sektor industrial itu ya SSIA ya, dan mungkin Kija ya bisa dicek. Oke. Jadi itu, tapi yang terpenting semoga Bapak Ibu dan teman-teman sehat selalu. See you on the next video. Bye bye.